بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hubungannya dengan wara seperti tingkatan wara dengan penjelasannya. Apakah masuk tingkatan wara beruta jika menjaga kemungkinan orang berdosa karena penampilan seseorang, misalnya dengan menghitamkan jidat bisa mendatangkan fitnah bagi orang yang menyaksikan, mungkin karena mereka yang menyaksikan tidak memahami sehingga bisa berpeluang menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Puang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang bagaimana kita selalu menghadirkan Allah di dalam hati, agar kita tidak terlepas di dalam hati kita itu selalu memandang Allah. Karena apa yang seperti disampaikan Puang tadi itu, bahwa itulah wara yang paling tinggi. Apapun perbuatan yang dilakukan itu selalu di dalamnya hadir Allah, agar supaya tidak muncul satu kesyirikan atau syirik khafi, bahwasanya perbuatan atau af'al yang ada pada diri manusia itu adalah sifat-sifat af'alnya daripada sifat Allah itu sendiri. Jadi bagaimana agar supaya mutu qabla an tamut, menurut ini pandangan ilmu tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Host. Mudah-mudahan guru kita selalu sehat. Amin, dan semua kita peserta selalu sehat semua. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa ata amrullahi fala tastajilun. Jadi sebenarnya rezeki itu pada dasarnya semua halal. Cuma karena ada yang tidak sabar, orang koruptor, sebenarnya hartanya itu yang miliaran, memang rezekinya. Tapi karena dia terburu-buru sehingga dia tempuh jalan yang tidak halal. Nah, kira-kira rezeki yang haram itu bagaimana kira-kira mengembalikan menjadi rezeki halal? Mana yang harus kita dahulukan, bayar zakat, harta atau hutang? Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Pertama sekali tadi dari Ustadz Muntaha yang menanyakan tentang memelihara orang supaya kemungkinannya berdosa, seperti yang dicontohkan, menunjukkan kesalehan, menunjukkan kepatuhan, menunjukkan ahli ibadah dan sebagainya. Sepatutnya perkara-perkara ini tidak perlu ada, tidak perlu, sebab kita harus memperlihatkan keikhlasan. Keikhlasan kita dalam beribadah itu maknanya orang melihat kita itu
biasa, ya, biasa, dan kita pun memperlihatkan suasana yang umum, ya, yang umum. Nah, itu sebabnya kita berpakaian pun sebagai orang Islam pakai pakaian yang umum, ya, jangan menunjukkan kekhususan, ya. Jadi tidak ada istilah ini pakaian ulama, ini pakaian tak. Ya, yang penting syaratnya adalah menutup aurat, ya. Cuma mungkin ada namanya tradisi, ya, tradisi macam dahulu, ya, ulama-ulama kita ini umpamanya memakai pakaian Arab, ya, karena kebanyakan ulama kita dari sana, ya, dulu yang pergi berdakwah ke sini, jadi kita pun ikut. Itu enggak apa, itu tradisi namanya. Nah, itu tradisi. Tetapi jangan kita melihat orang itu dengan pakaiannya, ya, karena penilaian itu hati dan amal kita. Jadi yang menilai itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti pakai rambut yang panjang, karena dalam hadis Nabi itu panjang rambutnya sampai ke lehernya, bawah sedikit telinganya. Ya, sebetulnya ya itu namanya apa namanya sunnah jibiliyah. Kita sudah pernah jelaskan di sini, itu namanya sunnah jibiliyah. Ya, cara jalannya, ya, mungkin diterjemahkan min asaris sujud, ya, bekas sujud, tempat sajidatnya di sini dihitamkan, ya, padahal ahli tafsir bukan begitu maksudnya. Ya, jadi hanya mereka ini ingin memperlihatkan bahwa yang selalu sujud, ya. Jadi kalau memang ada niat seperti itu, ya itu sudah rusak, ya, sudah rusak. Ya. Jadi sepatutnya ini kita melakukan sesuatu yang memungkinkan orang, ya, jangan salah sangka kepada kita. Ya, jangan membawa kepada apa namanya dosa lah, terus terang dosa. Karena kalau kita apa namanya mencaci atau kita ini, berarti berdosa lah orang itu. Ya, berdosa. Kecuali kalau kita mampu menahan diri, tidak perlu mempersoalkan apa yang dilakukan oleh orang lain, nah itu boleh juga. Ya, jadi kita tidak melihat, ya, mereka. Kita hanya selalu introspeksi diri kita. Ya, sejauh mana kita beragama Islam atau mengamalkan ibadah. Ya, saya kira itu saja. Jadi apa namanya, kalau kita lihat dari sudut wara, ya, maka ini masih mengarah kepada tingkatan yang pertama lah. Ya, tingkatan yang pertama yang jauh daripada tingkatan kedua dan ketiga, karena kalau tingkatan kedua dan ketiga ini itu sudah apa namanya, sudah masuk dalam hati. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama tadi masih yang zahir, yang nampak, ya, yang nampak orang waras. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang karena dia tidak mau melihat apa namanya sesuatu, kalau dia jalan selalu tunduk, ya, hanya 1 meter ke depan dia lihat kalau jalan. Ya, ada yang begitu, tidak memperlihatkan seperti itu. Ya, itu bagus dia lakukan seperti itu, tetapi kita lihat keadaan, nanti kita jadi olo-olo orang kan. Ya. Kalau dalam sejarah ulama-ulama kita ada yang tidak mau berjumpa dengan murid-muridnya, dia pakai tirai di depan, ditanya, ini Al-Baqilani ini tanya kepada gurunya Mujahid, ini bagaimana ini Ustadz, kenapa kita di dalam kelambu mengajar, kami tidak bisa lihat. Ya, dia mengatakan kamu itu kan dari luar, ya, melihat semua orang di sana, di pasar, di mana-mana berkerumun. Jadi kamu itu bergelimang, ya, dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Saya tidak mau melihat seperti itu.
Karena mujahid ini dia tinggal memang di rumah, dia tidak akan keluar-keluar. Ada mengajar pada waktu mengajar. Ada orang seperti itu. Ya, jadi itu apa namanya, yang betul-betul warah lah. Ya. Bukan lahir, batin lahir. Memang dia menampakkan seperti itu. Karena dia memang khususkan dirinya kepada ibadah. Ya, tidak ada lagi ya kerja-kerja lain. Ya, tidak ada kerja-kerja lain. Nah, sama ada yang mengajar di kelas, dia hanya melihat buku saja, tidak mau sama sekali melihat ke depan. Ya, ada juga begitu. Ya, ada. Ya, jadi itu semua apa namanya sebagai suasana untuk melatih diri supaya jauh daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Itu tidak apa-apa lah. Ya, tapi artinya kita yang biasa ini bergaul apa segala, berusahalah seperti ikan di laut. Nah, saya kira itu yang paling bagus, falsafah ikan di laut itu. Walaupun dia hidupnya di air yang masin, tetapi ikannya tidak masin. Ya, begitu juga kita hidup di tengah-tengah balwa ini, bencana ini. Ya, tapi kita tidak sama sekali dalam hati tidak pernah terpengaruh dengan keadaan lingkungan kita. Ya, kalau kita mau menutup diri, bagaimana kita mau mencari rezeki? Ya, bagaimana kita mau bergaul dan sebagainya? Bagaimana kita mau berdakwah? Ya, jadi itu harus diperhatikan juga. Ya. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, ini Ustadz Alif. Ini sudah mungkin banyak membaca bukunya Guru kita ini, ya, menghadirkan Allah dalam hati. Tadi ingin dijelaskan tentang hadis atau athar yang sering kita dengarkan dan disebut oleh Andre Guru kita, termasuk Guru Tambo Dale, ya, yaitu mutu qabla anta mutu. Ya. Matilah sebelum kamu mati yang sebenarnya. Ya. Itu penjelasannya Guru kita kan sudah ada di situ. Ya. Artinya belajarlah kamu mati sebelum datang kematian itu. Kalau Guru Modal itu dia bawa kepada an-naumu akhul mauti. Ya, tidur itu adalah saudaranya kematian. Artinya adik beradik dengan kematian. Ya. Dan dalam Al-Quran tidur juga dikatakan wafa. Ya, mati juga termasuk wafa juga. Ya. Jadi Andre Guru itu dia menerjemah ke situ, dia bawa ke situ. Jadi kalau kita mau tidur, jangan sekali-kali menggunakan hiburan-hiburan untuk tidur. Maka perbanyaklah bacaan-bacaan yang dapat mengingatkan kepada Allah. Ya, kalimat tauhid umpamanya la ilaha illallah atau salawat. Ya. Atau yang paling mudah yaitu tasbih. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada 10 kan yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Ya, astagfirullah. Itulah yang sepatutnya senantiasa kita baca dengan lidah, kemudian turun ke hati sehingga kita tidur. Ya. Jadi kalau itu yang sudah menjadi terbiasa, maka nanti kalau mau meninggal ya mudahlah datang itu. Tidak perlu orang ngajar kita. Ya, sebutkan la ilaha illallah, kan memang spontan. Asal mau tidur, lidah terus la ilaha illallah. La ilaha itu sudah terbiasa itu. Nah, itu yang dimaksud kita itu dalam hadis yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi. Nah, seseorang itu mati sebagaimana kebiasaannya waktu hidup. Nah, waktu masih kuat lagi. Kalau kebiasaannya menyanyi-nyanyi baru tidur, maka dia akan menyanyi-nyanyi nanti kalau meninggal. Ya, atau dengarkan musik baru tidur, maka dia akan minta anaknya hidupkan musik baru meninggal. Ya. Tapi kalau kita biasakan diri untuk mengingat kepada Allah, maka itulah yang dikatakan mutu.
Ya, belajarlah kamu mati sebelum datang kematian yang hakiki. Ya, jadi artinya kita biasakan. Itu usaha. Ya, itu usaha. Ya, tapi kalau kita mau lebih mendalam lagi, bahwa kita itu memohon kepada Allah bahwa apabila seseorang mau meninggal itu kan turun malaikat. Ya, jadi bagaimana ketika kita sebelum meninggal ini sudah boleh ya melihat ya malaikat itu. Ya. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW banyakkan wudu, karena orang yang mati dalam keadaan berwudu itu akan disambut oleh malaikat Jibril. Nah, itu dalam hadis. Ya, dalam hadis itu ada itu. Ya, jadi itulah yang perlu kita pahami. Nah, jadi artinya ada latihan-latihan lah. Ya, sama dengan pandangannya menghadirkan Allah dalam hati, itu artinya mengingat Allah lah. Ya, dalam bahasa kita menghadirkan, ya, atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang boleh mengganggu ingatan kita kepada Allah, maka kita akan hindarkan. Itulah wara' yang paling tinggi yang disebutkan tadi. Ya, yang paling tinggi kalau kita mampu, apapun yang menghalang. Jangankan yang menghalang itu perkara-perkara ya duniawi yang kita lihat. Melihat ibadah yang kita lakukan pun itu menghalang. Artinya kalau kita merasakan hanya dengan kalimat la ilaha illallah tapi bukan menghadirkan Allah dalam hati, itu juga menghalang. Itu juga mengitu. Tapi ini sudah tingkat paling atas lah, ya, paling atas. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya taufik lah, ya. Amin. Nantiasa mengingatnya. Saya kira itu yang karena itu semua adalah sebenarnya di samping usaha kita yang paling banyak itu adalah pemberian. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kita lakukan wattaqullah mastata'tum. Ya, kita melaksanakan segala kewajiban itu semampu kita. Ya, semampu kita. Insya Allah Allah akan berikan ya kepada kita sesuai dengan rahmat ya, atau hidayah, taufik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdasarkan dengan ibadah kita. Ya, ada orang memahami bahwa kalau kita beribadah kita akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan ibadah kita. Tuhan itu pemberiannya tidak terbatas. Kalau amalan kita ini terbatas. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Ya, tapi pemberian Allah itu wallahu a'lam. Dia yang maha mengetahui. Jadi kita tidak boleh putus asa. Itu yang kita yakini. Jadi kita melakukan perkara-perkara yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustadz Haris tentang rezeki ini memang ada dalam saya sudah bacakan tadi, seseorang itu tidak akan meninggal kecuali rezekinya sempurna. Ya. Kecuali rezeki itu sempurna. Artinya rezeki itu pemberian Allah. Ya. Tapi kita perlu mencari. Nah, dalam pencarian inilah orang terkadang terlupa. Ya, merasakan bahwa usahanya itu yang mendatangkan rezeki. Nah, padahal bukan. Usaha itu ibadah kita. Mencari rezeki itu ibadah. Nah, tolabul halali faridah. Nah, artinya mencari rezeki yang halal itu adalah fardu, maknanya ibadah. Ya, tetapi yang memberi rezeki Allah. Ya, yang memberi rezeki Allah. Jadi kita jangan seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa kita jangan terlalu i'timad kepada usaha kita.
Ya, usaha itu ibadah. Kita memang wajib berusaha, wajib memperbanyakkan, melipat gandakan usaha, tapi kita tahu bahwa usaha itu bukanlah yang mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka perbaikilah cara mencarinya. Itu sambungan hadis yang saya katakan tadi, la yamutal maru hatta yastakmilhu fatlubu bitoriqatin halal. Maka carilah rezeki kamu itu dengan jalan yang benar, jalan yang halal. Ya, jadi betul lah dalam Al-Quran ata amrullah falastastajilu. Ya, jangan tergesa-gesa. Artinya karena keyakinannya lain, keyakinannya merasakan bahwa usaha dia, walaupun dengan mencuri, walaupun dengan apa segala, dia lalui, padahal rezeki dia tidak akan habis kecuali meninggal dunia. Ya, adapun bagaimana caranya kalau sudah diambil atau dicuri, umpamanya di apa ya, itu kan di dalam jadi bagaimana kita harus kembalikan kepada yang berhak karena berkaitan dengan orang lain. Kalau uang negara kita curi, kembalikan ke negara. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan, walaupun di penjara, walaupun di apa, enggak. Itu hukum dunia. Apalagi bukan hukum Islam, itu kan hukum negara. Nah, tidak ada terkait. Jadi kita harus sebagai umat Islam tahulah, itu semua harus dikembalikan. Nah, jadi kita sisa hanya yang halal. Nah, dan jangan sekali-kali menggunakan untuk keperluan sesaat. Sebenarnya hanya satu ayat saja, satu hadis saja kita pegang. Orang tidak akan mungkin melakukan itu kalau betul-betul dia orang beriman. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Ya. Setiap daging yang tumbuh akibat benda yang haram yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, maka tidak ada yang boleh menghilangkan itu kecuali api neraka. Coba, ini saja satu kita yakini sebagai orang yang beriman, tidak akan mungkin orang itu akan mendekati benda-benda yang haram itu. Ya, cuma ya itulah keimanan kita kan, mungkin tipis apa segala, ya walaupun dia bicara seakan-akan orang yang sangat beriman, ya, tetapi dalam hati inilah menjadi ukurannya. Ya, satu hadis itu saja kalau dia pegang betul-betul, tidak akan mungkin orang Islam mencuri, ya, atau istilah yang modern tadi korupsi dan macam-macam, rasuah. Nah, jadi perkara itu tidak akan muncul, tapi ya itu satu penyakit dunia sekarang ini ya, banyak sekali ya, orang-orang yang mempunyai kesempatan dan tidak dapat menahan diri. Ya, jadi itulah perlunya kita sedikit membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati ini, tasawuf ini, supaya kita sedikit ada yang mengerem ya kerja-kerja harian kita, supaya kita jangan terlalu, ya kita mesti ingat Allah, mesti ingat sumber rezeki kita dari mana. Jangan terlalu fokus kepada usaha kita. Usaha kita memang ibadah. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah, perbanyaklah kerja kita, perbanyaklah usaha kita. Ya, tetapi ingat, itu bukan sumber rezeki kita. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu keyakinan. Nah, itu keyakinan. Untuk usaha ya silakan. Ya, silakan cari usaha. Karena itu adalah ibadah. Nah, saya kira itu yang yang perlu kita pahami. Kemudian yang keempat, Saifullah ya, bayar zakat atau hutang. Ya, sebenarnya zakat itu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya itu banyak. Ya, jadi termasuk keperluan hidup kita. Ya, umpamanya
kita bertani, ya, kita dapat hasil, kita nak mengeluarkan zakat. Jangan hasil yang kotor itu kita keluarkan, yang kita hitung, tapi kita keluarkan berapa biaya kita, berapa makanan kita. Kalau ada utang-utang dulu lah. Jadi ringkasnya kita harus bayar utang dulu. Ya. Tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum utang. Ya. Utang itu wajib. Ya, kita harus selesaikan dulu. Nah, dan utang itu termasuk syarat untuk kita berzakat. Banyak utang. Nah, tapi keluar zakat. Nah, jangan kita terpengaruh dengan konsep ya zakat modern sekarang ini, zakat profesi lah apa segala, seakan-akan tidak menghiraukan tentang utang ini. Ya, utang ini penting, ya harus diselesaikan. Ya, cuma mungkin yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini orang banyak utang, tapi terkadang bukan utang pribadi. Ya, utang usaha umpamanya, ya utang usaha. Maka itu saya kira usaha ini dengan utang dan miliknya sendiri, sedangkan yang kita zakati milik kita sendiri. Ya, karena yang wajib adalah individu kita. Ya, individu kita. Adapun usaha itu sebenarnya melakukan zakat usaha itu masih perdebatan ulama, karena di dalam Al-Quran yang mengeluarkan zakat itu adalah individu. Ya. Jadi berapa hasil saya dapatkan dalam 1 tahun, kemudian kita akan hitung, kita keluarkan semua biaya yang berkaitan termasuk utang pribadi dan sebagainya, ya barulah ada kita punya milik sendiri yang murni, itulah yang kita keluarkan 5%-nya. Ya. Atau 2,5% persen atau 5%. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi secara ringkasnya ya, kalau memang utang itu utang pribadi, kalau utang usaha itu lain. Ya, karena bukan usaha yang mengeluarkan zakat, itu pribadi. Ya, pribadi. Utang usaha itu bukan utang kita, tapi usaha itu yang meminjam dia apa segala karena ada itu saya kira kita tidak masukkan di sini. Ya, kalau begitu tidak ada lah orang berzakat, orang kaya semua banyak utangnya ya di bank, tapi utangnya itu bukan dia punya, itu utang perusahaannya, tapi milik dia sendiri kan sudah ada keuntungan dari usahanya itu. Ya, jadi itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya, saya termasuk tidak terlalu memberikan ketegasan tentang zakat profesi lah, zakat usaha lah dan sebagainya. Yang penting sekarang ini umat Islam itu menyadari zakat individu itu yang penting dulu. Masih banyak masyarakat kita yang tidak mengeluarkan zakat ya individunya. Ya, itu perlu dulu. Ya, nanti kita bincang, jangan terlalu gairah mengeluarkan zakat karena ini masalah uang. Akhirnya yang tidak begitu jelas ya kewajibannya juga dicarikan supaya dikeluarkan zakatnya. Ya, sehingga ada namanya zakat proporsional, zakat ini baru semua. Tapi yang dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, zakat itu adalah zakat individu. Ya, jadi penghasilan individu kita. Ya, kalau ada utang kita, utang dulu kita selesaikan. Nanti sisanya baru kita bayar. Nah, saya kira itu ya, jadi boleh merujuk kepada kitab-kitab fikih terutama yang berkaitan dengan mazhab-mazhab. Ya, jangan hanya kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis, karena itu boleh merancukan ya, pemikiran kita. Kita kembali kepada ulama kita. Bagaimana menyelesaikan sesuai dengan keadaan kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum memakai pakaian, topi, baju, dan sebagainya yang ada kalimat lafaz Allah atau lafaz tahlil la ilaha illallah ke dalam toilet? Baik dari hostnya sendiri, Puang, ini masih ada pertanyaan.
Oke. Mungkin kaitannya dengan pemahaman tasawuf, kami biasa diperhadapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami sendiri ini melihat daripada siapa yang bertanya bagaimana tingkat pemahamannya, maka kami menjawab itu dengan menggunakan metode yang mudah dipahami, memberikan jawaban seperti ini, Guru Ta, bahwa dalam diri manusia ini ada dua unsur. Itu yang perlu kita pahami, ada unsur yang datangnya dari Allah, ada yang diciptakan Allah. Nah, kedua unsur ini ketika manusia meninggal, maka yang diciptakan Allah yang ada pada diri kita ini ketika manusia meninggal maka kembali ke asalnya, karena kita diciptakan dari tanah maka kembali ke tanah. Nah, begitu pula unsur yang datangnya dari Allah ini ketika manusia meninggal maka kembali ke Tuhannya. Kami gambarkan lagi ketika manusia meninggal masih lengkap panca indera, ada hidung, ada telinga, ada mulut dan panca indera yang lain, tapi sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Mata sudah tidak bisa dipakai melihat, telinga sudah tidak bisa lagi dipakai mendengar, dan lain sebagainya sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Kenapa hal ini terjadi? Karena yang datangnya dari Allah ini itu sudah kembali ke Tuhannya. Berarti dalam diri manusia ini itu kuasanya Allah. Berarti hidup ini adalah hidupnya Allah. Maksud bahwa segala sikap dan tingkah lakunya itu berwujud zikir, ya, dengan kebersamaannya dengan Allah lewat pendekatan pemahaman ini. Nah, apakah pencerahan semacam ini menurut Guru Ta bagaimana? Menggunakan lafzul jalalah. Ya, sekarang saya lihat ada orang taruh di songkoknya di atas kan lafzul jalalah atau kalimat la ilaha illallah. Nah, sebenarnya yang paling baik itu tidak perlu ya menggunakan itu. Ya, cukup simpan di lidah dan di hati saja. Ya, tidak perlu di pakaian. Ya, tidak perlu. Nah, apatah lagi kalau masuk WC karena menghormati itu, karena lafaz itu kan harus dihormati, walaupun itu bukan Allah di situ, tapi lafaz itu, lafzul jalalah itu harus dihormati, tidak boleh masuk WC, tidak boleh. Jadi itu sebabnya saya mengatakan pakaian itu jangan di label-label yang berkaitan dengan zikir-zikir itu. Ya, karena itu lafaz suci, ya, lafaz suci tidak usah. Ya, itu semua termasuk. Ya, sedikit orang menyangka kita ini ada riya lah, ada apalah. Ya, karena kita menggunakan. Simpanlah di lidah, simpanlah dalam hati, tidak ada orang yang melihat. Ya, tidak ada yang melihat. Ya, kecuali kalau buat azimah dengan ayat-ayat apa segala ya, seperti dulu ada orang yang karena memang orang itu tidak tahu baca Quran, tidak tahu baca ini, jadi dia simpankan anak-anak karena masih kecil. Tapi kalau mau masuk di tempat-tempat yang kotor harus dilepaskan. Ya, dilepaskan. Ya, itu yang saya kira prinsip itu. Jadi kita umat Islam ini tidak perlu ya menjadikan logo-logo zikir ini sebagai bahagian daripada pakaian kita. Ya, karena itu ada rasa penghinaan ya kepada lafaz-lafaz itu. Walaupun kita taruh di atas kepala atau kita taruh di punggung atau di mana, ya, jadi lebih baik ya tidak menggunakan. Ya, saya kira itu sebenarnya. Malah lafaz-lafaz itu sebenarnya banyak ulama itu yang tidak membenarkan walaupun ditaruh di rumah atau di masjid atau di mana, ada ulama yang tidak menginginkan seperti itu. Karena itu seakan-akan kita ini memandang biasa begitu. Ya, memandang biasa. Terkadang dilekatkan saja Allah dengan Muhammad, dilekatkan sama-sama, padahal itu kan Allah dengan Muhammad itu kan beda, satu khalik, satu makhluk. Nah, tidak boleh lah. Walaupun Nabi punya kemuliaan yang tinggi, termasuk khairul makhlukat, tapi tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takutkan nanti orang memahami bahwa Allah itu setaraf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih baik
ya kita tidak menggunakan label-label seperti itu. Nah, kemudian uraian yang diungkapkan tadi ini, ya sebenarnya istilah pemisahan ruh dan jasad itu tidak boleh kita klaim bahwa itu adalah unsur Allah dan unsur makhluk. Enggak. Ya, semua unsur itu dari Allah kan. Yang makhluk pun, yang tanah pun dari Allah juga. Karena ciptaan manusia kan. Manusia itu ciptaan Allah, artinya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mati ini bukan terpisah secara berterusan, bukan. Hanya terpisah untuk masuk di dalam satu alam yang lain, namanya alamul barzah. Setelah dalam barzah kembali lagi, ya sama-sama, ya, kembali lagi. Walaupun penglihatan kita di situ jasadnya sudah tetapi dalam kehidupan barzah dia punya jasad seperti biasa. Dan nanti di akhirat akan dikembalikan jasad itu sama dengan ruhnya. Dan yang ditanya itu bukan hanya ruh, tetapi jasadnya juga. Malah tangan kita ini akan berbicara, mulut kita ini akan berbicara, hidung kita akan berbicara, mata kita semuanya dalam Al-Quran, surat Yasin, semua. Yukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Jadi semua tangan-tangan kita ini kan itu kan makhluk itu. Ya, jadi kita jangan pisahkan itu. Ya, dan mati itu bukan bermakna terus kembali ke Tuhannya, terus kembali ke dada. Yang kembali ke tanah, kembali ke tanah. Yang begini, bukan begitu. Bukan begitu. Dia pindah ke suatu kehidupan namanya alamul barzah. Kehidupan di situ kita tidak tahu bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Ya, kembali ke situ lah. Ya, ciptaan Allah. Jadi Allah yang mengetahui kehidupan di alam barzah itu. Jadi tidak ada pemisahan. Pemisahan itu waktu ingin dipindahkan. Karena tidak mungkin langsung diangkat begitu saja kan. Ya, macam orang yang mati, orang yang tidur. Orang tidur kan tidak ada rohnya itu kan keluar. Ya, tapi jasadnya masih ada. Nah, setelah bangun kembali lagi. Nah, begitu juga kehidupan di akhirat akan kembali lagi hidup, tapi hidupnya lain. Bukan lagi hidup di dunia ini. Ya, bukan lagi hidupnya di dunia. Jadi dia hidup di alamul barzah, mempunyai jasad dan mempunyai ruh. Ya, kembali utuh seperti itu. Ya, seperti itu. Walaupun penglihatan kita yang ada di tanah itu ya itu sudah lain. Ya. Adakah diganti oleh Allah? Itu wallahu alam. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Jadi yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat, mati itu ya bukan pemisahan roh dan jasad, bukan. Ya, pemisahan roh dan jasad itu hanya tanda bahwa orang itu akan pindah kepada satu alam. Nah, begitu seterusnya. Ya, kita jangan memahami bahwa kalau kita sudah akan dilahirkan ini maka Tuhan akan meniupkan ruhnya, ruh itu dari Allah. Nah, itu bukan begitu. Tapi Puan, tapi betul itu akan nanti penjelasan akan merujuk ke situ nantinya. Cuman pendekatan saya ini Puan, bagaimana orang itu betul-betul jauh kesombongan dalam dirinya. Dengan memahami tadi ini Puan, berarti kita ini tidak ada daya upaya selain dayanya Allah, kekuasaannya Allah. Maka dengan pendekatan ini saya coba mengiring supaya akunya seseorang itu tidak dia munculkan pengakuan dalam dirinya seandainya bukan saya maka dia tidak bisa sukses karena selalu akunya yang dominan dalam dirinya. Nah, pertanyaannya kemudian di mana kekuasaan Allah yang kita yakini selama ini? Nah, inilah yang banyak merusak kalau seseorang itu akunya yang dominan dalam dirinya. Karena tidak memahami tadi ini la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan masalah itunya tadi memang tidak ada pemisahan, ini cuma tahapan supaya mereka mudah mencerna dan kesimpulannya nanti seperti apa yang dijelaskan guru tadi. Penjelasan itu yang kita bahayanya nanti dikatakan bahwa yang mana yang disiksa, mana yang mendapatkan
kenikmatan di alam kubur. Karena kita kan bicara ke alam barzah, bukan di alam akhirat. Kalau alam akhirat ya jelas kita akan dihidupkan dengan asat roh sebagaimana yang yang ada di dalam penjelasan tentang kematian itu. Hari kiamat kan, dia akan sangkakala ditiup, semua orang mati, kemudian dibangkitkan. Setelah sangkakala yang kedua, semua orang hidup dengan jasad dan ruhnya. Ya, baru mereka ke padang mahsyar. Ya, jadi kalau itu dianggap sebagai satu pendekatan, tapi jangan membawa kepada satu keyakinan yang boleh terjadi dualisme pemahaman. Ya, itu yang kita indikan. Semua ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Malah di ilmu tasawuf itu kan ada ruh dan jasad, ada qalb wa sir. Ada hati dan ada sir. Jadi kalau jasad ini hidup dengan ruh, maka hati itu hidup dengan sir. Ya, itu dalam panduan ilmu tasawuf. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya kira itu yang saya kira itu juga. Ya, kita boleh berikhtiar mencari metode atau pendekatan dengan tujuan baik kita, bahwa bagaimana seseorang itu supaya jangan timbul ananianya, timbul keakuannya. Ya, tetapi mungkin jangan juga kita memberikan satu pemandangan yang boleh timbul pemahaman yang keliru, itu yang kita ini kan juga takutkan. Kan itu kan manhaj, ya, pendekatan. Apalagi kalau kita masuk kepada firqah-firqah Islam ini kan memang ada Mu'tazilah mengatakan bahwa yang disiksa, yang mendapat kenikmatan di akhirat nanti hanya ruh. Ya, jasad itu sudah kembali, tidak ada lagi hubungannya dengan ruh. Jadi sebenarnya manusia hakikatnya hanya ruh. Nah, itu kan Mu'tazilah punya. Ya, tapi ini bertentangan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran mengatakan bahwa semua jasad kita ini akan berbicara, akan menjadi saksi nanti. Bukan ruh yang menjadi saksi, justru jasad kita ini. Dan dalam Al-Quran juga terang-terang kalau Allah menciptakan, maka mengembalikan itu jauh lebih mudah. Wa ahwanu minal bidayah, itu lebih mudah lagi mengembalikan apa yang sudah ada daripada mencipta dari tiada. Kita ini dari tiada, kemudian dicipta oleh Allah. Setelah mati nanti, maka dicipta lagi, dikembalikan lagi, maka itu lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Jadi kita mesti jauhkan keyakinan kita kepada yang sudah mengeluarkan bidah lebih dulu seperti Mu'tazilah, yang berpegang kepada pemikiran semata. Akhirnya dia tidak percaya kepada siksaan jasmani. Jadi hanya meyakini siksaan rohani. Jadi manusia itu pada hakikatnya hanya ruh. Jasad ini akan kembali ke tanah, sudah habis. Ya, tidak ada lagi itu yang kita takutkan itu kalau penjelasan tadi dikemukakan seperti itu. Jadi kita mesti halusi itu. Ya, supaya tidak bertentangan dengan akidah kita. Akidah kita di alam kubur itu seperti kehidupan kita di dunia, cuma lain kehidupannya di sana. Kita hidup di sana mendapat rezeki, mendapat hasil doa orang yang masih hidup di dunia ini, mendapat hasil amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan waktu masih hidup. Ya, jadi biasalah, cuma kehidupan di sana lain kan. Apalagi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Rasulullah, ya tentu kehidupannya jauh lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim 'azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim.
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة تخرج العلماء القانتين وأعداء المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية من محاجر أهل السنة والجماعة اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة وجعل أهلها من المؤمنين المتمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورزقنا كامل الطابع له ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل دعانا بسر الفاتحه. إياك نعبد إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. Bu